94 Sebayu FM. Selamat pagi untuk semuanya, masih stay tune bareng Sebayu ya. Udah ditunggu-tunggu karena kita bakalan menghubungi narasumber kembali. Iya, ini kan cuaca yang lagi ekstrim, banyak banget pohon-pohon tumbang ya. Karena angin, ada juga yang karena petir dan lain sebagainya. Kita butuh nih informasi bagaimana kalau ada di lingkungan kita pohon yang udah tinggi, rapuh, usianya sudah rentah seperti saya. Penanganannya bagaimana? Kita akan segera menghubungi Pak Maman Suherman Ahmad. Beliau adalah Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal. Sebentar, Pak Maman sudah monitor di radio sejak tadi, sejak kemarin, sejak dulu malahan ya Pak Maman ya. Iya, kita coba akan menghubungi Pak Maman yang sudah siap di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal. Ini Pak Maman juga sekarang sudah mengurusi berbagai taman yang ada di Kota Tegal ya. Di Kota Tegal ternyata taman banyak banget ya. Taman Pancasila ada, alun-alun ya. Selamat pagi Pak Maman. Selamat pagi Mbak Niki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak Maman ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga para pendengar Sapa Pagi Sebayu iya. FM juga di mana saja berada juga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Nah, ini Pak Maman pasti lagi sibuk-sibuknya mengurusi taman. Pak Maman ya. Taman di Kota Tegal. Tapi juga ini masalah ini Pak, cuaca kan lagi ekstrim. BMKG juga masih memprediksi beberapa hari ke depan cuaca masih ekstrim, angin mobat mabit ya Pak ya. Terus juga petir, hujan. Nah ini Pak, kalau di sekitar lingkungan kita ada pohon begitu ya, pohon penghijauan yang perlu perambasan. Sebelumnya saya mau tahu dulu nih, sebenarnya kategori seperti apa sih Pak pohon-pohon yang masuk dalam kategori perlu dipantau atau diawasi? Iya, terima kasih. Masih pagi, pertanyaannya cukup berat. Oh enggak lah, enggak beratan, belum sarapan Pak. Mari kita ciptakan pagi dengan ceria ya Mbak Niki. Iya Kalau dong. Sudah bekerja dengan ceria, insya Allah semuanya terasa ringan. Amin, riang gembira. Jadi, selalu. Dasar kerja kami di Dinas Lingkungan Hidup yaitu berdasarkan Perwal nomor 18 2016, ya. Di mana Dinas Lingkungan Hidup dibagi dalam 3 bidang dan 1 sekretariat. Kemudian yang pertama bidang sampah ya, urusan dengan sampah. Yang kedua bidang penataan dan penaatan lingkungan. Apa itu makanan apa? Penataan dan penaatan lingkungan. Itu kaitannya dengan biasanya ada sengketa limbah dan lain-lain. Okay. Kemudian yang terakhir yaitu bidang kami, bidang pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan hidup. Okay. Tadi sesuai dengan bukan talkshow ya, kita live hari ini judulnya perambasan. Iya, perambasan. Perambasan itu bahasa Indonesia itu pemangkasan ya. Rambas. Jadi kami setiap tahun secara rutin menanam pohon-pohon di pinggir jalan raya, jalan-jalan protokol. Jadi kami dari Dinas Lingkungan Hidup karena rutin menanam dan sudah barang tentu yang sudah lama tadi sudah lapuk, dianggap membahayakan, kami melakukan perambasan bahkan pemotongan ya. Sudah barang tentu terhadap pohon-pohon yang sudah dianggap layak untuk dipotong. Kemudian perambasan ini kami secara rutin tidak pernah berhenti. Dari hari Senin sampai Sabtu petugas kami keliling di bawah para mandor-mandor, terutama ini di cuaca yang cukup ekstrim ya, hujan lebat disertai dengan angin besar. Sudah barang tentu kami pun cukup kewalahan ya, karena luasnya wilayah kami dan terbatasnya alat serta personil. Namun demikian kami siaga 24 jam.
apabila mungkin kami tidak bisa melakukan pemantauan, sementara warga mengetahui ada tanaman di pinggir jalan raya ataupun di komplek, mungkin di masjid, perumahan yang sekiranya warga tidak bisa menebang. Kebetulan kami punya kren, punya sensor dan petugas spesialis pemotong. Warga bisa menghubungi kami ataupun melalui surat. Yang lebih bagus itu difoto dulu lokasinya di mana, kirim surat ke DLH, nanti petugas kami akan datang. Surat datang hari ini, hari ini pun langsung kita survei, seperti itu. Jadi prosedurnya kalau yang ada di rumah ini ya, warga Kota Tegal terutama, kira-kira melihat pohonnya udah tinggi, bahaya nih, bisa membahayakan rumah atau kabel listrik dan lain sebagainya, ini bersurat ya Pak ya? Betul. Karena apa? Karena tidak semua pohon milik aset pemerintah Kota Tegal. Seperti di Jalan Kolonel Sudiarto itu besar-besar, tapi kan asetnya milik KAI, sementara warga membutuhkan penebangan, tetap menghubunginya ke kami. Kami pun dasar surat warga itu langsung kami ke PT KAI untuk meminta izin untuk dilakukan perambasan. Jadi tidak semua pohon kami bisa merambas karena keterbatasan kewenangan kami ya. Betul. Nah Pak Maman, ini kalau misalnya, kalau tadi kan kita membahas tentang pohon yang memang sudah ditanam oleh DLH begitu. Kalau misalnya ini pohon pribadi Pak, misalnya saya nih yang nanam, kebetulan rumah saya di pinggir jalan begitu. Terus kita membutuhkan perambasan ini, apakah tetap bisa meminta tolong pada DLH? Tadi saya sampaikan kirim surat dulu, nanti kami survei. Sekiranya mungkin Mbak Niki di depan rumahnya pohonnya terlalu tinggi, terlalu besar, banyak kabel listrik, rungsep, barangkali dipotong sendiri, kena tetangga, bikin repot. Kami siap membantu, meskipun tadi disampaikan bahwa kami hanya menebang pohon-pohon yang di pinggir jalan yang kami tanam. Namun demikian, jangan khawatir warga Kota Tegal, untuk keselamatan semuanya, kami pun siap dihubungi untuk melakukan perambasan. Kemudian seperti kemarin di Jalan Poso itu kan ada pohon asem yang paling besar tumbang. Sebetulnya kami sudah melakukan perambasan, tapi rupanya pohon itu sudah terlalu tua. Kemudian mungkin aktivitas di sekitar situ, buang limbah yang bikin mati akarnya. Begitu pohon kena angin besar, akar yang menancap ke bawahnya sudah lapuk, akhirnya rubuhlah. Terhadap yang seperti itu, kami bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD. Jadi yang maju dulu kalau sudah seperti itu, BPBD dulu. Kami di belakangnya, jadi kerjasama tim kami tetap solid dimanapun BPBD ada bencana, kami pun selalu mendampingi karena kami memiliki kendaraan atau fasilitas untuk merambas atau memotong pohon yang sebesar apapun, kami ada alatnya. Jadi Pak Maman, kalau misalnya selain bersurat Pak, apakah bisa misalnya melalui email atau kontak darurat begitu? Apakah ada di LH atau tetap dengan bersurat? Kalau sudah darurat bisa bertelepon ke nomor 081 5654 5068 atau 0856 4030 8373. Jadi nanti kami akan siap apabila ada kedaruratan yang perlu kami tindak lanjuti, kami jam berapapun insya Allah akan hadir untuk melindungi keamanan dan keselamatan warga Kota Tegal. Luar biasa ya. Pohon-pohon di Kota Tegal ya Mbak Niki, bukan yang di betul, di Kota Tegal ini dengan catatan karena dalam wewenangnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal. Jadi saya ulangi untuk kontak daruratnya. Jadi misal nih kayak Anda yang berada di Margadana misalnya, atau di yang lumayan jauh begitu ya Pak, melihat pohonnya rada doyong, ini kena angin, bisa darurat untuk menghubungi di 0815 6
545068 atau di 0856 4030 8373. Begitu ya Pak ya? Ya, betul. Ini Pak Maman kemarin ini sedikit kita ngobrolin yang kemarin wisata pelayanan publik. Pak Maman juga menyampaikan bahwa mobil pelayanan DLH pun ada di sana ya Pak ya? Betul. Ini melayani apa saja Pak? Betul. Tadi saya sampaikan di awal kita ada 3 bidang, 1 sekretariat. Bidang kami lebih banyak di lapangan. Kemudian 2 bidang tersebut bidangnya itu penetapan teknis untuk masalah IPAL bagi para usahawan, mungkin hotel, rumah makan modern, perbengkelan dan lain-lain. Itu kan amatan undang-undang ya. Betul. Harus ditempuh, harus syarat tersebut harus di masing-masing perusahaan harus memiliki IPAL untuk lingkungan perusahaannya atau industrinya. Nah, yang seperti itu saja itu sudah banyak yang konsultasi ke sini di awal. Kemudian ada yang bersurat. Kebetulan kemarin Kepala DPM PTSP Bapak Sartono menyampaikan ada wisata pelayanan publik di Citiwalk. Kami pun membuka di sana. Silakan para pengusaha di situ kan banyak yang usaha yang mengeluarkan limbah. Silakan konsultasi, ambil formulirnya. Kemudian karena ada pencemaran, karena ada limbah, itu harus diteliti di lab kami, di labnya DLH. Kami punya lab. Sudah barang tentu kalau sudah urusan itu ada tarif bayarnya nanti untuk pendapatan daerah. Jadi silakan bisa konsultasi di mall pelayanan primat, tidak usah repot-repot ke daerah. Petugas kami mampu menjelaskan itu. Yang ada jadi kemudian ada sengketa limbah pencemaran pun bisa ditanyakan di mobil pelayanan publik di Citiwalk besok gitu. Mulai hari Senin rupanya ya mau diaktifkan lagi. Iya betul, mulai tanggal 10 Pak Maman. Pak Maman, ini ada pendengar Sebayu yang bertanya, Pak Maman, kalau perambasan seperti itu apakah berbayar atau tidak? Alhamdulillah petugas kami cukup banyak. Kami punya petugas di lapangan itu cukup banyak. Tidak bisa kami sebutkan karena saking banyaknya. Jadi betul, dan ready 24 jam. Jadi kalau berbayar kami tidak berbayar Rp0 ya. Cuma mungkin kalau malam hujan kedinginan secangkir kopi, 2 cangkir kopi boleh. Iya benar, gedang korek ya Pak Maman. Jadi kami free 100% tidak ada memungut pembayaran. Kemudian tambahan lagi, apabila mungkin pihak kami juga tidak bisa menebang pohon yang dianggap susah, kami juga punya rekanan para juragan-juragan potong kayu itu kan di daerah Tegal Selatan banyak. Nanti bisa kami temukan. Nah kalau yang seperti itu rupanya berbayar ya. Kalau kami free, gratis semuanya. Kemudian ini tidak asik cerita perambasan terus, mungkin hutan kota juga perlu diceritakan. Perlu ini Bapak Taman Kota Tegal. Ini Pak. Kita punya 6 hutan kota ya. Tadi taman kota, ada hutan kota. Hutan kota salah satu diantaranya di hutan mangrove Alea Lamina 3 itu jadi hutan kota kami. Kemudian untuk taman ada sekitar 10 ya. 10 taman, diantara kemarin yang bikin Baniki bingung Taman Bung Karno. Nah betul, Taman Bung Karno itu di mana ya? Di Pesuruan Lor di Jalan Lingkar Utara Mbak. Jadi nanti para peminat olahraga jogging, kalau di PAI kan jam 7 sudah gemerojos berkeringat gitu ya. Kalau di sana jogging tracknya ada tutupnya, kemudian pohonnya rindang dan bunganya bagus. Jadi kalau kami katakan bagus, benar-benar bagus karena kami pelihara. Kami pingin itu taman-taman sekota Tegal itu kan lebih banyak. Harap targetnya terbanyak di Jawa Tengah seperti itu. Mudah-mudahan disampaikan. Amin. Kemudian untuk taman-taman kota, Taman Pancasila, Taman Alun-Alun, silakan bisa dihubungi. Ada tata tertibnya di sana. Kemudian ada Taman Poci. Nah, sekarang lagi banyak diminati anak-anak TK PAUD. Silakan mau piknik ke sana ataupun lihat aneka jenis tanaman, wisata edukasi ya di sana.
biar anak-anak tuh tahu pohon kersem itu apa, bidara laut itu apa. Di sana aneka jenis tanaman juga ada. Yeah. Silakan bersurat ke kami agar kami bisa memantau, karena akhir-akhir ini banyak sekali ya pengunjung. Kemudian kalau bersurat sudah barang tentu, karena mereka membawa kendaraan, kami ingatkan untuk kendaraannya diparkir di tempat yang sudah disediakan, seperti di Taman Pancasila kan lagi booming ini. Iya, kemarin betul. Saya lihat angkotnya banyak sekali. Saya sampaikan, Pak, angkotnya minggir dulu. Ini dilarang parkir di sini, dan mereka mau seperti itu. Kalau bersurat, insya Allah kami perhatikan. Siap. Oke. Ini nanti kita kapan-kapan lebih spesifik ngobrol ke taman-tamannya ya Pak ya. Pak, tapi ini ada yang bertanya nih Pak Maman. Dari Amel, Pak Maman, untuk penggunaan taman sebagai ajang promosi, ini prosedurnya bagaimana dan apakah berbayar? Ada tarifnya atau bagaimana? Iya, terima kasih. Kebetulan kami pun dinas atau OPD bidang pendapatan ada beberapa mungkin yang berbayar ya seperti itu. Namun demikian nanti mungkin kalau berminat tadi saya sampaikan tetap berkirim surat. Mana sekiranya hanya untuk sekedar kumpul keluarga atau family gathering duduk-duduk, saya kira tidak perlu berbayar. Namun demikian apabila mengundang pihak sponsor dan lain-lain, sudah barang tentu ada kontribusi yang harus masuk kepada pendapatan daerah tetapnya. Jadi seperti itu, bisa gratis, bisa juga ada sewa lahan seperti itu. Iya, jadi tergantung untuk kegiatan apa begitu ya Pak ya? Betul. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Maman. Dan nanti sama-sama, lain waktu kita bisa ngobrol lagi, baik melalui telepon atau Pak Maman bisa hadir ke sini. Mari kita jaga alam Kota Tegal agar langitnya biru, terutama di Car Free Day ya, hanya 3 jam. Mohonlah para pengguna kendaraan untuk taat aturan dari jam 5 sampai jam 9 untuk motornya disimpan dulu di tempat-tempat parkir, tidak perlu masuk ke kawasan lingkungan alun-alun dan Jalan Pancasila. Jadi itu agar diberikan ruang bernapas lah alun-alun kita yang selalu ramai itu. Betul, 3 jam ya Pak ya. Kebanggaan kita semua, iya betul 3 jam. Oke, iya, ini Mbak Amel katanya berminat untuk promo di Taman Yosudarso, nanti mungkin bisa menghubungi Pak Maman atau Dinas Lingkungan Hidup di bidang nanti tersebut. Jangan lupa berkirim surat. Iya. Terima kasih Pak Maman atas waktunya. Sama-sama. Selamat bekerja kembali dan matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Maman Suherman atas informasinya. Jadi tadi saya ulangi untuk Anda yang ini khusus di Kota Tegal saja. Jika ada pohon penghijauan mungkin di sekitar lingkungan Anda ya yang ini perlu perambasan atau perlu pemotongan dalam kondisi darurat, bisa menghubungi 0815 654 5068 atau di 0856 4030 8373. Nanti disurvei dulu apakah itu masuk dalam kewenangannya DLH atau tidak, dan juga bisa melalui surat yang bisa disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup. Ini menyertakan foto juga lokasinya biar mempermudah ya petugasnya akan menangani.